Shalom buat saudara-saudaraku. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa sama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hidupmu, persiapkan keluargamu untuk bisa kita sama-sama memuji dan menyembah Allah yang hidup. Hanya satu Tuhan yang kita sembah, Dia Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa datang untuk menyembah dan memuji-Mu, membawa segala keberadaan hidup kami. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami, dan hanya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Terpujilah nama-Mu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi
penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
dan bersorak, nyanyikan bersoraklah bagi pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Aku bersuka atas perbuatan selamanya. Karena janji setia ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Kami memuji dan memuliakan nama Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Melimpah El Shaddai, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tuhannya melimpah El Shaddai. Kami memuji nama-Mu Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Kami menari dan memuji nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, amin, kasih setia, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Kasih-Mu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Engkau menyatakan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Haleluya, Yesus. Kami menyembah, kami memuji Allah yang penuh dengan kasih, yang tak terbatas,
luar pikiran kami. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali berjumpa, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, kita semua ada di dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu saya menyapa bagi kita semua, dan saya berdoa agar semua kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi tetap dalam keadaan semangat, tetap dalam keadaan percaya kepada janji-janji Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu Saudara boleh buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya suka sekali dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara, oleh karena setiap kali saya datang berdoa bagi jemaat yang sakit, atau Bapak Ibu Saudara mengcounseling ada teman atau keluarga atau jemaat yang sedang mengalami ketakutan atau mengalami masalah yang berat, saya selalu Bapak Ibu Saudara mengucapkan ayat-ayat ini. Oleh karena ayat-ayat ini bagi saya begitu luar biasa, begitu powerful, dan saya percaya kalau kita menghidupi ayat-ayat ini, apalagi di tengah situasi yang sulit ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap kuat di dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka sudah berjuang dengan begitu keras untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Tetapi Paulus memperingatkan kepada mereka agar setelah mereka melakukan semua tugas pelayanan, setelah mereka bekerja dengan segenap hati mereka, akhir yang harus mereka ingat adalah mereka harus menjaga pikiran mereka untuk tetap berpikir yang benar, untuk berpikir yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Oleh karena itu pada hari ini saya akan berbicara mengenai fokuskan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada apa yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pikiran kita adalah harta yang terbesar yang kita miliki. Oleh karena itu, kalau pikiran kita adalah harta yang terbesar, kita harus betul-betul menjaganya. Kita harus betul-betul Bapak Ibu Saudara memeliharanya. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk menjaga pikiran mereka, untuk memelihara pikiran mereka dengan benar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pikiran adalah harta yang terbesar yang kita miliki, dan juga pikiran merupakan medan perperangan yang terbesar. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, pikiran saudara dan pikiran saya adalah merupakan medan pertempuran yang besar. Oleh karena itu, secara fisik kita kalah atau menang itu oleh karena lebih dahulu didahului dengan apa yang kita pikirkan. Hari ini kita semangat atau tidak semangat itu oleh karena lebih dulu ditentukan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah saudara hari ini berkemenangan atau saudara hidup di dalam kekalahan, itu oleh karena ditentukan bagaimana saudara engkau berpikir, bagaimana Bapak Ibu Saudara engkau memanage pikiranmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang hidup dalam kekalahan, yang hidup di dalam kehancuran dan kegagalan. Mengapa? Mengapa mereka saudara hari ini begitu banyak yang mengalami kegagalan, mengalami kehancuran ya di dalam bisnis kah, di dalam rumah tangga kah? Oleh karena bukan karena mereka kurang pandai,
bukan karena mereka kurang kaya atau mereka kurang memiliki hikmat, saudara, tetapi kekalahan atau kehancuran banyak hidup orang disebabkan oleh karena pikiran-pikiran yang salah yang memenjarakan mereka, cara berpikir yang keliru, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari telah memenjarakan banyak orang di dalam kekalahan kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, janganlah saudara dan saya berpikir bahwa saudara tidak menarik atau saudara adalah orang yang tidak diminati orang lain, atau saudara berpikir bahwa engkau bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya begitu sempurna? Tidak ada orang di dunia ini yang sama persis, sekalipun mereka anak kembar, saudara, pasti memiliki perbedaan. Mengapa? Oleh karena memang Allah, Bapak Ibu Saudara, membentuk saudara dan saya begitu khusus, begitu sempurna. Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan cetakan, saudara. Oleh karena itu, satu dengan yang lain berbeda, karena Allah membentuk saudara dan saya dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, setiap kita adalah spesial di mata Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham bapa banyak bangsa. Sekalipun itu mustahil, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Oleh karena ketika Tuhan menjanjikan Abraham menjadi bapa banyak bangsa, itu Abraham dalam kondisi belum punya anak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena istrinya mandul, maaf kata. Dan juga Abraham dan Sarah sudah usia lanjut, sudah usia opa omah, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, tetapi Abraham, sekalipun dia tahu itu mustahil, sekalipun dia tahu itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, tetapi Abraham tetap menerima janji Allah, saudara, sebagai sebuah kebenaran. Tetapi Abraham tetap, saudara, menghidupi janji Allah yang mustahil itu, saudara. Karena apa? Karena Abraham, Bapak Ibu Saudara, telah belajar untuk melihat kemenangan dimulai di dalam pikirannya, Bapak Ibu Saudara. Mengapa, saudara, Abraham, saudara, ya bisa mengalami akan janji Tuhan yang mustahil? Oleh karena waktu itu Abraham, saudara, tidak mungkin mempunyai anak. Oleh karena istrinya sudah sangat tidak mungkin. Oleh karena Abraham telah melatih pikirannya, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat berkat Allah dimulai di dalam pikirannya. Sekalipun belum diterima, sekalipun belum dilihat, tetapi Abraham sudah melihat di dalam pikirannya, sudah membayangkan di dalam pikirannya. Abraham, saudara, melihat perubahan, saudara, di dalam pikirannya. Walaupun di dunia nyata belum terjadi perubahan, saudara, tetapi Abraham sudah melihatnya di dalam pikiran. Abraham juga sudah melihat, saudara, kebahagiaan, saudara, di dalam pikirannya. Sekalipun, saudara, anak saudara belum ada, tetapi dia percaya di dalam pikirannya satu hari dia akan memiliki anak dan dia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Abraham telah melihat kemenangan, telah melihat keberhasilan, telah melihat penggenapan janji Tuhan terlebih dahulu di dalam pikiran. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Allah mengajak Abraham keluar dari tendanya dan meminta Abraham untuk memandang ke langit, saudara, dan bertanya, Abraham, apa yang kau lihat yang ada di langit? Oh, bintang Tuhan, coba kau hitung. Nggak bisa Tuhan, begitu banyak. Begitulah nanti keturunanmu seperti bintang di langit. Lalu Tuhan juga yang meminta Abraham untuk melihat kepada pasir yang ada di hamparan kakinya, saudara, dan bertanya, bisakah engkau hitung? Abraham berkata, tidak bisa kuhitung karena
saking banyaknya. Begitulah nanti keturunanmu. Jadi Allah sudah melatih Abraham untuk melihat bahwa keturunannya nanti sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai, sekalipun itu belum terjadi, tetapi Allah melatih Abraham untuk mulai berpikir yang benar, mulai berpikir yang besar di dalam pikirannya sebelum itu terjadi. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu Saudara ingin melihat dan mengalami janji-janji Tuhan, sekalipun di situasi yang sulit ini, sekalipun di dalam situasi yang sukar ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara boleh memulainya di dalam pikiran saudara seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Maka saya percaya hidup saudara akan berubah ketika saudara mengubah cara berpikirmu, ketika saudara mulai belajar seperti apa yang Paulus katakan pada akhirnya. Pikirkanlah semua yang benar, pikirkanlah semua yang mulia, pikirkanlah semua yang suci, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demi kesehatan mental kita, demi kesehatan pikiran kita, saudara harus belajar memfokuskan pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. Katakan amin, saudara. Demi kesehatan pikiran kita, demi kesehatan mental kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk mulai belajar memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, seperti apa yang Paulus nasihatkan kepada kita. Termasuk di dalamnya 3 hal khusus ini, saudara. Ya, yang pertama yang saya mau bagi kepada saudara, bagaimana supaya kita dapat memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Yang pertama, saudara, berpikirlah tentang Yesus. Haleluya. Yang pertama, bagaimana supaya saudara dan saya tetap dapat memfokuskan pikiran kita di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah masalah yang besar, di tengah kesulitan yang besar yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Yang pertama adalah saudara mulailah berpikir tentang Yesus. Selama beberapa bulan terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, apakah yang engkau pikirkan, saudara, di dalam pikiranmu? Apakah yang mendominasi di dalam pikiranmu, saudara? Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan selama masa pandemi yang cukup lama kita sudah alami ini. Tetapi yang saya mau ajak saudara pada hari ini adalah, saudara, mari kita memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar dengan cara yang pertama, mari memikirkan tentang Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, pasti saudara pernah mendengar ada sebuah statement yang berkata, Anda menjadi apa yang paling Anda pikirkan. Apa yang saudara dan saya pikirkan, itulah yang akan menjadikan saudara dan saya. Kalau saudara berpikir yang benar, maka hidupmu juga akan benar. Kalau saudara berpikir hal-hal yang positif, maka engkau juga akan menjadi orang-orang yang positif. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari ini saudara, bila saudara ingin menjadi seperti Yesus, tidak ada cara lain, saudara. Penuhilah pikiranmu, saudara, dengan Yesus. Kalau saudara dan saya mau menjadi seperti Yesus, tidak ada cara lain. Berpikirlah, memenuhi pikiranmu tentang Yesus. Mari saya ajak kita membuka di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia. Dia di sini menunjuk kepada Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu apa, saudara? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan
putus asa. Kenapa hari ini banyak orang-orang percaya menjadi lemah dan putus asa? Oleh karena mungkin kita tidak lagi memikirkan tentang Yesus. Mengapa hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ada di antara saudara yang mengalami kelemahan iman, yang mengalami keputusasaan? Kemungkinan besar berdasarkan ayat ini, kita mungkin tidak lagi berpikir tentang Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, jelas sekali Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia. Supaya apa? Kita terus mengingat tentang Yesus sepanjang hari-hari yang kita lalui, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kalau saudara, engkau tidak mau lemah dan putus asa, apapun yang kau hadapi hari ini, seberat apapun, engkau tidak akan menjadi lemah dan putus asa kalau saudara dan saya terus memikirkan tentang Yesus. Katakan amin, saudara. Itu adalah yang pertama, bagaimana cara kita memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar, yaitu dengan cara berpikir selalu tentang Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara, bagaimana cara kita memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar? Yang kedua adalah berpikirlah tentang orang lain. Haleluya, Bapak, Ibu, saudara. Alkitab berkata di dalam Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, saudara, kenapa saudara kita menjadi lemah dan putus asa? Karena kita hanya hidup untuk memikirkan diri kita. Hanya karena kita selalu hidup hanya untuk saudara ego kita. Bapak, Ibu, saudara, oleh karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita pada hari ini, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi mari kita belajar memikirkan kepentingan orang lain. Amin, saudara. Apakah saudara menyadari betapa bertentangan hal ini dengan kebudayaan kita hari ini, Bapak, Ibu, saudara? Mengapa? Oleh karena segala sesuatu di dalam dunia ini mengajarkan kepada saudara dan saya untuk mengutamakan diri kita sendiri. Dunia selalu mengajarkan kepada kita hari-hari ini untuk lebih mengutamakan kesenangan kita sendiri, ego kita sendiri. Yang penting kamu menang, yang penting kamu senang. Orang lain mau susah, orang lain mau menderita, peduli amat. Itu dunia yang mengajarkan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi mulai belajar memikirkan orang lain. Katakan amin, saudara. Yesus disalib oleh karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Yesus, saudara, berdarah-darah di atas kayu salib oleh karena dia, Bapak, Ibu, saudara, memikirkan saudara dan saya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, mari kita beralih dari memikirkan diri kita, memikirkan kesenangan kita, memikirkan ego kita. Mari kita beralih memikirkan orang lain, memikirkan kesenangan orang lain, memikirkan bagaimana bisa menolong orang lain. Amin, saudara. Oleh karena itu kita bersyukur departemen misi kita, walaupun di tengah kesulitan saudara yang kita alami, kita masih terus memikirkan bagaimana membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan membagikan paket sembako. Ini kita sudah masuk, saudara, tahap yang keempat. Sudah hampir 300 paket lebih kita sudah bagikan. Mengapa, saudara? Bukan mau gagah-gagahan, bukan untuk tebar pesona, tetapi untuk menggenapi dan mentaati apa yang Alkitab tadi kita baca, yang kita telah sama-sama dengarkan, bahwa mari kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain. Haleluya.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat kontra dengan budaya yang diajarkan oleh dunia ini. Ketika saudara berpikir tentang Yesus, akan lebih mudah bagi saudara dan saya untuk berpikir tentang orang lain. Kenapa ada banyak orang percaya yang sulit sekali memperhatikan orang lain, yang sulit sekali saudara untuk mengutamakan orang lain, karena yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Kalau kita memikirkan Yesus seperti kitab Ibrani tadi katakan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain hanya bisa kita lakukan ketika kita lebih dulu memikirkan tentang Yesus. Amin, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, mari kita saudara setiap hari, setiap saat, mari kita penuhi pikiran kita tentang Yesus. Mari kita penuhi pikiran kita tentang Yesus. Kalau pikiran kita penuh tentang Yesus, tentu secara otomatis kita mudah untuk memikirkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Yang ketiga, bagaimana cara kita, Bapak Ibu Saudara, bisa memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar. Yang ketiga adalah dengan cara berpikir tentang kekekalan. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, percayalah, apa yang kita tidak pernah lihat di dalam dunia ini, apa yang tidak pernah bahkan muncul di dalam pikiran, di dalam hati kita, yang ada di dalam dunia ini, Tuhan akan sediakan bagi kita nanti di kekekalan. Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa, saudaraku yang terkasih? Ketika saudara mulai fokus kepada kebenaran seperti ini, maka semua masalah yang sedang saudara hadapi akan begitu tampak kecil dibandingkan dengan kemuliaan, dibandingkan dengan sukacita dan kegembiraan yang kita nanti akan dapatkan di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam dunia ini, memang kita masih hidup di dunia ini saudara, tetapi kita harus ingat, kita tidak selama-lamanya tinggal di dalam dunia ini. Alkitab dengan jelas berkata, paling sanggup manusia hidup 70 atau 80 tahun. Setelah itu kita akan masuk kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara menghadapi masalah yang berat, ingat saudara, bahwa saudara dan saya tidak selama-lamanya ada di dalam dunia ini. Kita akan memasuki sebuah masa kekekalan saudara, yang Alkitab berkata yaitu kekekalan di sorga atau di neraka. Kalau hari ini kita mengalami kesusahan, penderitaan, ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa di kekekalan nanti saudara, kita bisa mengalami semua apa yang tidak pernah muncul di dalam pikiran, di dalam hati kita saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam hidup di dunia yang fana ini, jangan hanya memikirkan hanya hal-hal yang materi, hal-hal yang fisik. Itu tidak salah, tetapi ingat, kita tidak hanya hidup untuk hal-hal yang materi dan yang fisik, karena setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan menuju kepada kekekalan. Oleh karena itu, mari saya ajak untuk kita bisa memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar. Kita mulai memikirkan di dalam hidup kita kekekalan, saudara. Oleh karena itu, saudara, engkau harus terus membaca firman. Sekalipun gereja belum bisa mengadakan ibadah offline, mari saudara tetap ibadah di rumah saudara. Itu artinya saudara dan saya masih memikirkan
memikirkan hal-hal yang kekekalan. Itu cara memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mintalah kepada Tuhan untuk menolong kita mengambil pilihan yang benar setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari Saudara. Mari kita berdoa agar kita ditolong oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar setiap hari Saudara. Apakah kita mau makan firman Allah yang membebaskan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang rusak, atau memenuhi pikiran kita Saudara dengan hal-hal yang buruk? Kita harus memutuskan setiap hari. Kita mau memikirkan hal-hal firman Allah, atau kita hanya mau memikirkan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penuhilah pikiran kita dengan Yesus. Penuhilah pikiran kita dengan orang lain. Penuhilah pikiran kita Saudara dengan kekekalan. Maka saudara dan saya, engkau akan menang di dalam medan pertempuran yang besar di dalam pikiran saudara. Ketika saudara mengambil keputusan setiap hari untuk memikirkan Yesus yang pertama, yang kedua memikirkan orang lain, yang ketiga memikirkan tentang kekekalan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita pada hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita minta darah Yesus membasuh pikiran kita. Kalau selama ini kita hanya memikirkan kepentingan kita, kalau hanya kita terus memikirkan tentang kesenangan-kesenangan kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita beralih Saudara dari memikirkan kepentingan diri sendiri kepada memikirkan tentang Yesus, dari memikirkan tentang diri sendiri kepada memikirkan tentang orang lain, dari memikirkan tentang diri sendiri kepada memikirkan tentang kekekalan. Inilah yang saya sebut sebagai new normal, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. New normal bukannya bicara tentang cuci tangan saudara dengan air mengalir dan sabun, lalu memakai masker wajib di mana kemanapun kita pergi saudara, dan juga menjaga sosial dan physical distancing. Tetapi new normal yang saya saudara yakin juga secara rohani adalah beralih dari memikirkan kepentingan diri sendiri kepada memikirkan setiap hari tentang Yesus. Haleluya. Dari memikirkan diri sendiri beralih kepada memikirkan tentang orang lain. Dari memikirkan diri sendiri beralih memikirkan tentang kekekalan. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita setiap hari membuat keputusan yang benar dengan memikirkan Yesus, memikirkan orang lain, dan memikirkan tentang kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah mendengar firman Allah. Mari berkati setiap umat-Mu. Mari Engkau jamah pikiran kami pada saat ini, agar pikiran kami selalu memikirkan yang benar, dengan cara memikirkan tentang Yesus setiap hari, memikirkan orang lain, dan memikirkan tentang kekekalan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima perjamuan kudus pada saat ini, adakah di antara saudara hari ini pikiranmu dipenuhi dengan semua yang menakutkan, dipenuhi dengan semua yang negatif, dipenuhi dengan semua hal-hal yang buruk? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara bahwa engkau hari ini mau mengalami kelepasan, mau mengalami jamahan di dalam pikiranmu saudara. Mari saudara boleh letakkan tanganmu pada bagian kepalamu saudara. Saya percaya bahwa Roh Kudus sanggup menjamah pikiran kita dan mengubah cara berpikir yang negatif, cara berpikir yang salah, cara berpikir
berpikir yang egosentris. Haleluya. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang meletakkan tangan pada kepala mereka. Kalau selama ini pikiran mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, penuh dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat hanya egosentris. Tetapi pada hari ini Engkau melihat umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka rindu untuk mengalami Tuhan jamahan yang mengubahkan pikiran mereka, yang mengubah cara pandang mereka, untuk mereka beralih dari memikirkan diri sendiri dengan memikirkan tentang Yesus, memikirkan diri sendiri kepada memikirkan orang lain, dari memikirkan diri sendiri kepada memikirkan tentang kekekalan. Mari Tuhan Engkau jamah pikiran umat-Mu pada saat hari ini. Engkau membersihkan, membasuh pikiran kami dengan darah Yesus yang suci, agar pikiran kami seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk memikirkan apa yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan apa yang suci, memikirkan apa yang sedap didengar, memikirkan apa yang disebut kebajikan, dan memikirkannya setiap hari. Mari Tuhan Engkau jamah anak-anak-Mu, sehingga pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran Kristus, dengan pikiran-pikiran yang benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita pada saat ini untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan Bapak Ibu Saudara roti dan anggur saudara. Mari kita saudara mengecek setiap hati kita, agar kita Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh dilayakkan oleh Tuhan untuk bersekutu di dalam penderitaan Kristus melalui roti dengan anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan berisi anggur di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk darah Yesus yang telah mengampuni kita dari semua dosa kita, yang telah menyucikan hati kita dari semua noda dosa dengan darahnya yang suci. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau telah mati di atas kayu salib menggantikan kami yang seharusnya akibat dosa-dosa kami mati di atas kayu salib. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau Tuhan menggantikan posisi kami, supaya kami yang berdosa ini dapat menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami hari ini bersyukur mengenang penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur oleh karena Engkau telah mati gantikan kami dan mencurahkan darah-Mu yang suci, membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran
pikiran kami ya Tuhan hari ini dipakai untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menjadi kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Shalom, kesatuan dan sikap saling menerima adalah nilai kekeluargaan yang harus dibangun dalam gereja kita. Bersama saya Angelika Pinky, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center GSJ CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, atau T-Money. Atau secara tunai dengan cara mengumpulkan persembahan perpuluhan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS panjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar masih terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bangga punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Daniel Yakub Tuhan Yesus. Kiranya apapun yang disampaikan Tuhan, menjadi rema bagi kami Tuhan. Secara khusus juga Tuhan, kami bisa belajar tentang apa artinya fokus Tuhan. Kami tahu Tuhan masalah begitu banyak. Kami tahu Tuhan begitu besar Tuhan persoalan dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak fokus kepada masalah kami Tuhan, tetapi kami fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami berkenan
dan benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami tidak fokus untuk yang sementara Tuhan, tetapi kami fokus yang kekal itu yang kami inginkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa sejak khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya urapan belas kasihan-Mu Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Masa-masa pandemik seperti ini Tuhan, urapan-Mu Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang mengulurkan bagi bangsa kami Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk pimpinan bangsa kami Pak Presiden Tuhan. Tolong urapan-Mu Tuhan, beri hikmat marifat dari sorga Tuhan. Supaya Presiden kami Tuhan memberikan suatu jalan solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Begitupun jajaran-jajaran yang lain, kabinet-kabinet, biarpun pimpinan-pimpinan provinsi dan sampai ke daerah Tuhan, tolong Tuhan berikan hikmat, bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri Tuhan, tapi mengandalkan Tuhan di atas segalanya Tuhan Yesus. Kami juga tahu Tuhan pada saat ini Tuhan kami menghadapi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang mengurapi para medis Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan suatu solusi yang terbaik Tuhan, supaya bangsa kami secara khusus bangsa Indonesia dipulihkan dari wabah ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Secara khusus Tuhan Yesus, kalau mereka Tuhan, mereka sekarang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan takut akan hidupnya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Benar Tuhan, kami tahu Tuhan, supaya Tuhanlah mengurapi semua jemaat, secara khusus jemaat CWS Gatsu Tuhan Yesus. Urapan dari sorga memberikan kekuatan bagi jemaat secara khusus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya nama Tuhanlah dipermuliakan di bangsa kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin.